Selamat datang kembali. Kali ini kita mau kupas tuntas bab 7 dari buku Originals ya, yang bahas soal groupthink. Pernah nggak sih Anda ngerasa gitu ada grup yang kompak banget, tapi kok keputusannya malah ya kurang tepat? Itu dia intinya. Kekompakan kan sering dianggap bagus ya, tapi bab ini nunjukin sisi lainnya. Gimana kohesi, itu malah bisa bikin kelompok mikirnya seragam aja, nggak ada ide baru. Betul, betul. Justru bisa jadi bumerang ya. Nah, misi kita sekarang ini gimana caranya biar ada perbedaan pendapat yang sehat? Kita belajar dari kasusnya Polaroid, terus nanti lihat juga Bridgewater yang pendekatannya unik banget. Oke, kita mulai dari Polaroid dulu ya. Mereka kan awalnya sukses banget tuh. Iya, budayanya katanya kuat sekali ya. Nilai-nilainya kayak intensitas, orisinalitas, kualitas, sampai rekrut orang unik gitu kan, kayak Mero Morse itu. Bener. Polaroid itu awalnya pakai komitmen blueprint. Jadi mereka rekrut orang bukan cuma lihat CV bagus, tapi lebih ke nilai yang sama, dedikasi ke misi. Ini bikin ikatan timnya kuat banget, loyalitas tinggi. Tapi, nah ini dia, ironisnya justru kekuatan ini yang jadi masalah ya. Terutama pas lagi ada tekanan gitu. Tepat. Si pendirinya, Edwin Lett, dia karismatik tapi mungkin jadi terlalu percaya diri. Sampai dia, kayaknya agak mengabaikan sinyal-sinyal bahaya soal Polavision, produk kamera film instan mereka. Wah, di situ ya titik krusialnya. Saya baca juga di materi kita, katanya kalau kinerja lagi turun, pemimpin itu cenderung makin cari aman ya. Dengerinnya cuma dari orang yang sependapat aja. Iya, studi McDonald dan Westphal juga nunjukin gitu. Rasa nyaman kumpul sama yang sepemikiran itu ngalahin rasa nggak nyaman kalau harus debat atau beda pendapat. Akibatnya fatal dong ya. Fatal banget. Polavision itu gagal total. Rugi ratusan juta dolar. Ya, sebagian besar karena masukan-masukan kritis nggak didengerin. Parahnya lagi, si Len ini kan yakin banget sama pencitraan kimiawi ya. Jadinya Polaroid kaku, nggak siap sama revolusi fotografi digital. Padahal mereka punya potensi loh di awal. Ini pelajaran penting banget lah soal bahaya groupthink. Bahkan di budaya yang tadinya inovatif. Oke, itu Polaroid. Nah, sebagai kontrasnya, ada Bridgewater Associates. Budaya mereka juga kuat, tapi tujuannya malah eksplisit, melawan groupthink. Gimana caranya tuh? Nah ini menarik. Bridgewater di bawah Ray Dalio, mereka mikirnya gini. Perbedaan pendapat yang otentik dari tiap karyawan itu justru kunci sukses. Apalagi di dunia investasi kan, harus bisa mikir beda dari pasar. Jadi mereka sengaja bangun sistem untuk itu ya? Betul. Mereka punya ratusan prinsip. Intinya ya mendorong orang buat berpikir beda, berani ngomong. Dalio itu bahkan pernah bilang, dia bisa pecat orang kalau nggak berani kritik dia. Wah, serius itu? Serius, itu nunjukin betapa pentingnya buat mereka menciptakan ruang aman biar orang berani beda pendapat secara sungguh-sungguh. Oke, banyak kan yang coba pakai taktik devil's advocate, nunjuk satu orang buat jadi penentang. Tapi di materi ini dibilang, itu seringkali nggak efektif. Kenapa gitu ya? Iya, risetnya Charles Nemeth nunjukin itu. Kalau semua orang tahu peran penentang itu cuma ya acting atau ditugasin aja, argumennya jadi kurang greget, nggak meyakinkan. Oh, jadi gampang diabaikan gitu ya? Betul. Kelompoknya tahu itu bukan pendapat asli dia. Yang beneran bisa bikin kelompok mikir ulang itu kalau ada perbedaan pendapat yang asli, yang datang dari keyakinan orang itu sendiri. Nah, itu yang dikejar Bridgewater, otentisitasnya. Jadi kuncinya bukan di peran formalnya ya, tapi gimana caranya biar suara-suara asli yang beda itu berani muncul? Terus, gimana cara praktisnya dong buat ciptain kondisi kayak gitu? Salah satu yang penting itu membangun budaya bertanya. Jadi inquiry culture, bukan cuma budaya advocacy culture. Ini temuan David Hoffman pasca tragedi Columbia Space Shuttle. Maksudnya gimana tuh bedanya? Gini, kalau orang selalu dituntut harus punya solusi atau jawaban cepat, mereka jadi segan buat nanya hal-hal mendasar. Takut kelihatan nggak tahu atau nggak kompeten kan? Padahal kadang ngasih ruang buat orang identifikasi masalah aja, bahkan mungkin sekedar ngeluh, itu bisa lebih produktif buat eksplorasi di awal. Oh, gitu ya. Jadi fokus ke pahami masalah bareng-bareng dulu, jangan buru-buru adu solusi. Menarik. Terus soal transparansi juga penting ya? Kayak di Warby Parker itu. Tepat sekali.
Di Warby Parker itu ide-ide baru bisa dibagikan terbuka. Siapa aja boleh komentar, mau manajer, mau teman selevel. Riset Justin Berg juga nunjukin kalau sesama kreator ide itu seringkali lebih terbuka loh sama ide baru yang radikal dibanding manajer. Oh iya, kenapa gitu? Ya, mungkin karena mereka lebih paham proses kreatifnya ya. Jadi transparansi dan evaluasi dari rekan sejawat ini bantu banget biar ide-ide original itu nggak langsung mati di awal. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih buat Anda, pendengar, budaya kuat dan kompak itu bagus, tapi hati-hati. Harus ada mekanisme internalnya biar perbedaan pendapat yang asli itu bisa muncul dan dihargai. Kayak minta masukan terus voting gitu ya, itu malah kadang bisa neken suara minoritas. Perlu ada desain organisasi yang sadar, ada struktur, ada proses yang benar-benar bikin orang merasa aman buat bertanya, buat nantang status quo, ya secara konstruktif tentunya. Sip. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ajak Anda coba renungkan sedikit. Coba deh perhatikan grup Anda, entah di kantor, organisasi, atau bahkan keluarga. Ada nggak ya tanda-tanda groupthink mulai muncul gitu? Dan mungkin terinspirasi dari obrolan kita hari ini, ada nggak satu langkah kecil aja yang bisa Anda coba buat dorong lebih banyak pertanyaan otentik ke cara-cara lama? Sesuatu yang bisa bantu grup Anda bikin keputusan yang lebih cerdas, lebih original ke depannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.